akidah Asy'ariyah tentang as-sama' wal basar. Ini sudah pernah kita singgung tapi tidak apa saya ulangi lagi ya. Asy'ariyah tatkala mereka tahu as-sama' wal basar ya, terkait dengan objek makhluk yang kita tahu makhluk mengalami apa? Perubahan-perubahan ya. Saya ringkaskan pertama, Asy'ariyah tahu, Asy'ariyah menyadari bahwa as-sama' wal basar berkaitan dengan objek makhluk. Objek makhluk yang berubah-ubah. Berubah-ubah. Ya, dari tidak ada menjadi ada, kemudian objek tersebut bergerak-bergerak, dari bersuara tidak bersuara, suaranya naik turun, ini ada perubahan. Ya, paham? Sementara berubah-ubah. Sementara mereka meyakini bahwa sifat Allah, sifat-sifat Allah seluruhnya statis ya. Statis sejak azali tidak boleh mengalami apa? Perubahan. Karenanya mereka ya, atau sebagian mereka karenanya mereka menafsirkan as-sama' dan al-basar dengan ilmu yang menurut mereka tidak pernah berubah. As-sama' artinya ya, mengilmui al-masmu'at, mengilmui suara-suara yang didengar. Adapun al-basar artinya idrak atau mengilmui al-mubsarat, sesuatu yang terlihat. Semua mereka takwilkan supaya mereka selamat dari adanya perubahan-perubahan dalam zat Allah, sehingga mereka takwilkan as-sama' dan al-basar dengan apa? Ilmu. Dan ini bantahannya gimana? Bantahannya banyak ya. Bantahan. Pertama ya. Sehingga ya. Satu ya. Dalil menunjukkan as-sama' tidak sama dengan apa? Al-basar tidak sama dengan apa? Al-ilm. Tidak sama, ya. Dalil menunjukkan as-sama' tidak sama. Makanya karenanya Allah menggabungkan keduanya, menggandengkan keduanya. Kalau sama ngapain digandengkan? Ngapain digandengkan? Dalam banyak kata Allah apa? Sami'an basira. Ya, dua. Allah juga berfirman contohnya ya, wa huwa sami'ul alim. Wa huwa sami'ul alim ya. Kalau ternyata sami' dengan alim sama, ngapain? Paham? Berarti as-sami' maha mendengar lain dengan al-alim yang maha berilmu. Demikian juga Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kata Allah, ya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian berdua wahai Harun dan Musa kepada Fir'aun, namun mereka ketakutan, kata Allah, jangan takut, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, aku senantiasa bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat ya. Beda antara mendengar dan melihat.
Kalau sama-sama artinya ilmu berarti a'lamu wa a'lamu, ya, repot. Ya. Kemudian secara bahasa, ini bantahan pertama. Kemudian tadi yang kedua, hadis Nabi tadi yang sudah kita hadis Nabi, hadis Abu Hurairah, Nabi tadi bikin apa? Sami'an apa? Basira, ya. Berarti mendengar lain dengan apa? Melihat, ya. Kalau seandainya mendengar dan melihat artinya ilmu, maka harusnya Nabi tunjuk ke otak atau Nabi tunjuk ke mana? Ke hati, ya. Kalau sama dengan al-basar, sama dengan al-ilmu, seharusnya Nabi menunjuk ke hati atau ke otak, ke hati atau ke otak. Ya. Bantahan berikutnya 3, secara bahasa apapun tidak ada yang menyatakan mendengar sama dengan ilmu. Melihat sama dengan ilmu, tidak ada. Dalam bahasa apapun. Mereka menyelisih kaidah bahasa. Ya. Kemudian yang keempat, mereka menyelisih akal sehat. Sehat sehingga mereka berkata, innallaha yasma'u al-mubsarat wa yubsir al-masmu'at. Ini perkataan mereka bahwasanya Allah melihat suara dan mendengar apa? Pemandangan yang indah. Coba, siapa yang ngomong kayak gini? Ya, Allah. Karena mendengar dan melihat sama dengan apa? Ilmu. Sehingga mereka mengatakan Allah mendengar yang terlihat dan Allah melihat suara. Ya. Aneh, tapi itu mereka ucapkan dalam buku akidah mereka. Paham? Kemudian bantahan berikutnya, bantahan yang kelima. Ya. Ingat bahwa pendengaran dan penglihatan objeknya adalah makhluk. Makhluk yang baru muncul, yang baru diciptakan Allah dan mengalami perubahan-perubahan. Coba, seandainya kata mereka Allah mendengar sejak azali. Kata mereka Allah mendengar dan melihat sejak apa? Azali. Ya. Kata mereka, ya, Allah mendengar dan melihat sejak azali dan tidak pernah berubah. Dan tidak pernah berubah. Baik. Kita bilang sama mereka, pertanyaan. Apakah di zaman azali Allah sudah melihat kita? Sementara kita belum ada. Apakah? Coba. Zaman azali Allah sudah. Sekarang ini saya sedang gini. Allah sudah lihat saya begini di zaman azali? Jawabannya enggak lah. Cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang terlihat juga azali bersama Allah, ya. Atau Allah sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Antum tidak paham, ya? Mereka kan bilang Allah mendengar tidak bisa berubah. Melihat juga tidak bisa berubah. Allah sedang melihat kita ini sejak zaman azali. Allah sudah melihat. Ini tidak logis, coba. Berarti kalau Allah sedang melihat kita sejak zaman azali, berarti kita juga azali karena sedang dilihat oleh apa? Allah. Ya. Kemudian yang kedua, atau kemungkinan kedua, bahwasanya Allah disifati sedang melihat kita sementara sesuatu tersebut tidak ada yang terlihat. Ini juga tidak logis, ya. Maka cuma ada dua kemungkinan, ya.
Kalau antum tidak paham, pokoknya mereka menyimpang, selesai. Berarti objeknya azali bersama Allah atau Allah di zaman azali sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dan sedang mendengar sesuatu yang tidak terdengar. Baik, ikhwan, saya rasa sampai sini cukup. Yang paham silakan paham, yang enggak paham ya sudahlah. Akidah Ahlussunnah sangat mudah. Ya Allah Maha mendengar, ya Allah sekarang sedang mendengar, apa masalahnya? Ya, nanti saya bicara 1 jam lagi, Allah akan dengar pembicaraan saya. Sama Allah melihat, ya apa yang sedang saya kerjakan Allah melihat, dan apa yang akan saya kerjakan juga Allah akan apa? Melihat. Kenapa repot-repot? Ini akan merubah azali, sifat pendengaran Allah tidak boleh berubah. Ini enggak benar ya. Itu semua hanyalah khurafat mereka yang buat aturan Tuhan tidak boleh dinamis. Itu siapa? Mana dalilnya? Itu perkataan Aristoteles dan Plato ya. Membuat syarat Tuhan tidak boleh apa? Dinamis, harus statis ya. Ini sering kita bantah, kita katakan kebantahan sederhana, kalau Tuhan tidak boleh dinamis, Allah Subhanahu wa taala tidak dinamis. Harus begitu terus jumud, statis. Lantas bagaimana Allah bisa menciptakan? Seandainya dahulu Allah sendirian. Benar kan Allah dulu sendirian di zaman azali, tidak ada makhluk, paham? Kalau Allah statis tidak ada perubahan, kapan Allah menciptakan? Tatkala Allah mau menciptakan berarti ada suatu perubahan. Allah ingin timbul keinginan baru, paham? Allah menciptakan kun fayakun. Ada sesuatu yang baru dalam zat Allah. Paham? Tapi kalau Allah statis enggak pernah berubah, terus ngapain ada ciptaan? Kok tiba-tiba muncul ciptaan tanpa sebab? Mereka tidak bisa pernah menjawab ini. Maka kaidah antum bahwasanya Allah harus statis itu tidak benar. Itu hanya racun dari filsafat ya. Akhirnya antum harus bingung menghadapi berbagai macam dalil, harus ditakwil seluruhnya dan terjebak dalam kebingungan sendiri. Ahlussunnah mudah, Allah Maha mendengar, Maha melihat sejak azali. Sekarang mau lihat lagi, mau dengar enggak ada masalah bagi Allah. Allah sudah bisa berbicara sejak zaman azali. Sekarang mau bicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente bikin Allah tidak boleh bicara dengan lafal? Allah bikin aturan sendiri. Karena kalau lafal, kalau suara berarti ada perubahan dalam sifatul kalam, terjebak dalam jebakan-jebakan yang itu semua tidak ada dalilnya. Padahal Allah berfirman, ya fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Terserah mau mendengar, mau bicara, mau cinta kepada si fulan, mau marah kepada si fulan. Ya. Coba di akhir zaman nanti di padang mahsyar apa kata para anbiya waktu orang-orang pada minta syafaat? Kata mereka, Nabi Adam, Nabi Nuh semua berkata, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yauma lam yaqdab mithlahu qablahu wala ba'dahu." Sungguhnya kami tidak bisa beri syafaat. Kenapa? Karena Rabb kami sekarang sedang marah hari ini. Yang tidak pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah setelahnya seperti itu. Berarti ini marah yang baru atau tidak? Marah yang baru, yang sebelumnya tidak pernah seperti itu. Yang ini mereka hadis begini bingung gimana tafsirnya. Karena tidak boleh berubah. Jadi mumet sendiri ya. Kita pun menjelaskan juga mumet. Taib.